Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya, bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubay bin Abi Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf ya. Jadi Imam Syafi'i Quraisy ya, Quraisy. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim kakek Nabi ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib, keduanya Hashim dan Al-Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdu Manaf ya. Bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim ya. Intinya Imam Syafi'i adalah satu-satunya dari 4 imam mazhab yang Quraisy ya. Dan karena dia adalah Quraisy, nenek moyang beliau adalah di Mekah ya. Akan tapi ayah beliau yaitu Idris ya merantau ke Palestina ya. Sehingga ketika dia merantau di Palestina, lahirlah Imam Syafi'i di Palestina, itu di Gaza. Jalur Gaza kalau kita bilang, itu Gaza kalau bahasa Arab. Ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Tahun itulah wafat Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah ya. Kemudian di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah meninggal dunia ya. Yaitu ketika Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah ya, tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah ya, sehingga begitu cerdasnya beliau sampai ketika berusia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. 7 tahun sudah menghafal Al-Qur'an, ini kecerdasan yang luar biasa ya. Dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya. Imam Syafi'i ayahnya tidak ada, tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta, dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara hal yang menakjubkan dari Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa ya. Beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji yang beri ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk berfatwa, berarti dia menguasai bidang ilmu agama secara total ya. Semua ilmu agama dia kuasai ya, sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa. Namanya orang berfatwa ditanya apa saja bisa menjawab dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini menakjubkan, umur Imam Syafi'i masih 15 tahun. Masih 15 tahun ya. Kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan ahli fatwa secara mutlak ya. Kebanyakan dari kita hanya menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, tidak menguasai secara keseluruhan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu, sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195 Hijriah, setelah itu beliau berangkat ke Madinah ya. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah, kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah dan belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik ya. Dari situlah berkembang ilmu hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Malik ahli hadis. Sehingga Imam Syafi'i ya pakar dalam bidang hadis ya. Kemudian setelah itu pada 195 beliau pergi ke Baghdad. 195 berarti umur beliau sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak murid-murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tentu beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak ahlul ra'yi, yaitu yang bermadzhab dengan madzhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau belajar di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah, murid dekat Imam Abu
Hanifah, itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Inilah dua murid dekat Al-Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, rahimahullahu taala. Kemudian beliau menetap di Baghdad, kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad, ya. Pada tahun 198 beliau pergi ke Mekah, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad, ya, sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir, ya, dan menetap di Mesir, dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit bawasir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Inilah perjalanan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika di Baghdad beliau menulis punya aqwal, pendapat-pendapat, ya. Ketika di Mesir beliau juga punya pendapat-pendapat yang berubah sehingga ada istilah al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Al-qaulul qadim itu adalah fatwa-fatwa beliau tatkala beliau masih di Baghdad. Adapun al-qaulul jadid, pendapat yang baru tatkala beliau di Mesir. Tatkala beliau di Mesir beliau merubah pendapat beliau, pendapat-pendapat lama beliau rubah menjadi pendapat-pendapat baru di Mesir. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Imam Syafi'i adalah imam dalam bahasa, ya, pakar bahasa. Hal ini disebutkan karena beliau tinggal bersama kabilah Hudhal dan banyak beliau menghafal kasidah-kasidah atau bait-bait syair. Dan itu mempengaruhi kekuatan bahasa beliau, ya. Oleh karenanya Ibnu Hisham rahimahullah taala pernah berkata, "Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah." Imam Syafi'i itu hujjah dalam bahasa. Maksudnya, apa yang dimaksud dia hujjah dalam bahasa? Maksudnya perkataan Imam Syafi'i bisa dijadikan dalil dalam permasalahan bahasa. Kenapa? Karena beliau tinggal di perkampungan yang di mana bahasa Arab masih murni, belum kecampur dengan bahasa-bahasa luar, sehingga Imam Syafi'i pakar dalam bahasa-bahasa tersebut, sehingga kalau dia berbicara dan dia menyampaikan sesuatu dengan bahasa Arab, perkataan beliau bisa dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena beliau imam fil lughah, ya, imam fil lughah, imam dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengkritik Imam Syafi'i berkaitan dengan pendalilan mereka. Imam Syafi'i berpendapat kalau kita berwudu kita boleh mengusap sebagian kepala, ya, tidak usah seluruhnya, ya, karena Allah berfirman wamsahu bi ru'usikum, ya, dan usaplah kepala kalian. Kata Imam Syafi'i tidak harus seluruhnya, sebagian sudah cukup. Nah, sebagian ulama ada yang mengkritik Imam Syafi'i. Mereka mengatakan firman Allah wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ada kalimat kata ba di situ, bi dengan kepala kalian. Mereka mengatakan Imam Syafi'i berpendapat bi di situ artinya sebagian, menunjukkan tab'id. Ba li tab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga seakan-akan Imam Syafi'i menafsirkan dan usapkanlah sebagian kepala kalian. Sementara banyak ulama mengatakan ba lil ilsaq, yaitu untuk menempel, maksudnya mengusapkan seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini meskipun dia pakar dalam bahasa, tetapi mengartikan ba dengan makna sebagian ini tidak ada dalam bahasa Arab. Namun kritikan ini dikritiki oleh para ulama yang lain yang membela Imam Syafi'i dengan beberapa jawaban, di antaranya bahwasanya ba maknanya tab'id, untuk sebagian, menunjukkan parsial. Ini juga disebutkan oleh para ulama lughah sebelum Imam Syafi'i, yaitu Al-Asma'i dan juga para ulama Kufiyin. Pendapat bantahan yang kedua, ya, bahwasanya Al-Imam Syafi'i tidak tegas menyatakan bahwasanya ba dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum menunjukkan usaplah sebagian kepala kalian. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita cek dalam kitab ternyata Imam Syafi'i berkata, lihat saya nukil pada Romawi 10, wa dallatis sunnatu ala an laisa 'alal mar'i mashur ra'si kullihi wa idza dallatis sunnah ala dzalik fa ma'nal ayat anna man masaha syai'an min ra'sihi ajza'ahu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah menunjukkan tidak wajib bagi seorang untuk mengusap seluruh kepalanya. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Ya, sehingga makna ayat barang siapa yang mengusap sebagian dari kepala maka sudah sah. Kenapa? Imam Syafi'i berdalil dengan Nabi pernah berwudu ketika beliau memakai sorban, maka Rasulullah SAW memasah ala nasiyatihi wa ala imamatihi. Rasulullah SAW mengusap sebagian ubun-ubunnya kemudian melanjutkan ke sorbannya. Ketika Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja kemudian melanjutkan ke sorbannya, Imam Syafi'i memahami bahwasanya ini dalil tidak harus
mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala itu yang terbaik, itu sunnah, sepakat. 4 mazhab semua mengatakan yang terbaik seorang berwudu dan mengusap seluruhnya. Tetapi para ulama juga membahas kadar minimal. Mereka membahas kadar minimal, penting untuk ilmu. Bagaimana kalau orang cuma mengusap 1/4, bagaimana kalau orang cuma mengusap 2/3, bagaimana kalau orang mengusap mayoritas tidak semuanya, bagaimana kalau cuma 3 helai rambut, sah atau tidak? Al-Imam Syafi'i berpendapat sebagian saja sudah sah. Sebagian saja sudah sah. Dia bukan berdalil dengan bahasa bahwasanya ba menunjukkan tab'id, tetapi dia berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia pahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ala nasiyati wa ala imamah, mengusap hanya sebagian ubun-ubun, kemudian baru ke imamah menunjukkan mengusap sebagian juga boleh. Ini saya tidak sedang membahas mana pendapat yang lebih kuat, ini masalah fikih, tapi saya ingin menjelaskan tuduhan bahwa Imam Syafi'i mengatakan ba secara bahasa maknanya sebagian parsial itu tidak tepat, karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian, ya. Kemudian juga seperti Imam Syafi'i ketika menafsirkan dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, ya. Al-Imam Syafi'i menafsirkan al-aul adalah kathratul iyal, banyaknya anak. Ya, ini juga dikritik oleh Ibnu Al-Arabi yang bermadzhab Maliki. Dia mengatakan tidak ada ahli bahasa yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya al-aul maknanya al-iyal, keluarga, ya. Ini dibantah. Akhirnya dibantah oleh para ulama bahwasanya makna al-aul dengan al-iyal, aul maknanya adalah keluarga, ini disampaikan oleh para ulama sebelum Imam Syafi'i seperti Al-Kisai dan Al-Farra. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah bermadzhab Maliki juga membantah perkataan Ibnu Arabi. Artinya bahwasanya tafsiran al-aul dengan alla ta'ulu, al-aul maksudnya dengan kathratul iyal, ini juga disampaikan oleh Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid, ya. Kemudian di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau banyak menulis syair-syair, ya, yang indah-indah, yang saya sempat kumpulkan sebagian, ya. Syair-syair beliau yang sederhana tetapi maknanya yang dalam, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Ya, nanti bisa dibaca di buku, ya. Di antaranya perkataan beliau, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Kata beliau, ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Orang semakin berusaha semakin meraih ketinggian. Wa man talabal ula, barang siapa yang mencapai derajat yang tinggi, sahirul layali, maka dia harus begadang. Imam Syafi'i, ya, harus begadang, ingin punya ilmu, ingin pakar dalam bidang ilmu, harus begadang, kata Imam Syafi'i. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang ingin mencapai derajat tinggi tanpa berusaha, tanpa berjuang, maka dia hanya membuang-buang umurnya dalam mencapai sesuatu yang mustahil. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra man talaba la'ali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau tidur, ya. Ya. Orang yang mencari permata harus menyelam dalam lautan, ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau memberi semangat orang ingin berjuang, berusaha, harus mencapai derajat tinggi, harus berusaha, dan Allah melihat usaha seseorang. Demikian Imam Syafi'i pernah berkata, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Di antara perkataan Imam Syafi'i, kita ini mencela zaman, padahal aib bukan pada zaman, aib pada kita. Dan zaman tidak punya aib kecuali aib kita sendiri, ya. Lantas kita mengapa kita mencela zaman, ya. Baik, kemudian di antara kisah Imam Syafi'i tegar di atas sunnah dan memerangi bid'ah. Makanya beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis. Nasirul Hadis, itu ada orang-orang yang menolak hadis dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di antaranya untuk dalam pembelaan terhadap hadis. Ya, karena sebagian orang menggunakan ra'yu mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Tinggal di Baghdad, di sana banyak orang yang mendahulukan ra'yu, itu pendapat, akal, daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menolak sunnah-sunnah Nabi dengan berbagai macam metode. Oleh karena Imam Syafi'i membantah mereka, bahkan beliau nulis kitab Ar-Risalah memberikan kaedah-kaedah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memiliki karismatik yang luar biasa. Oleh karenanya seorang yang belajar dari Imam Syafi'i, dia pasti cinta Imam Syafi'i luar biasa, ya.